Alright, balik lagi dengan gue Andika Wijaya Kurniawan, dan sebelum gue mulai sharing, gue pengen ngucapin terima kasih untuk follower atau subscriber gue yang baru aja subscribe atau follow gue baik di YouTube maupun di Instagram. Nah, gue juga pengen ngajak teman-teman untuk join di SEO Connect. Ya, itu ada di Instagram gue dan linknya udah gue pasang di deskripsi. Nah, di dalam SEO Connect ini gue banyak banget sharing-sharing tentang SEO juga, termasuk update dan perkembangannya. So, buat teman-teman yang mau join, silakan add aja atau follow aja IG gue, dan kemudian lihat di bio ada SEO Connect, lu klik aja dan lu join aja. Nah, seperti yang gue bilang, atau seperti yang lu tahu, pembahasan gue belakangan ini adalah tentang mitos SEO 2025. Nah, yang kali ini gue bahas adalah, benarkah SEO itu hanya sebatas kata kunci? Alright guys, kita lanjut materi kita yang ketiga, tentang apakah SEO itu hanya sebatas kata kunci. So, gue akan jelasin dulu. Banyak banget orang-orang praktisi SEO atau perusahaan atau pebisnis yang mendengar kata SEO, mereka hanya taunya adalah sebatas, oh, gue harus optimasi kata kunci ini supaya peringkat web gue naik. Betul ya? Betul ya, jangan-jangan lu juga begitu. Ya, tetapi sayangnya, di tahun 2025 ini itu menjadi sebuah mitos. Ya, nah, kenapa bisa menjadi sebuah mitos? Oke, gue mulai dari mana ya? Gini aja. SEO itu banyak faktor. Ya, SEO banyak faktor. Salah satunya yang pernah gue bahas dan sering gue bahas adalah, kalau lu mau main SEO, pastiin server hosting lu itu bagus banget. Bukan server hosting yang yang abal-abal. Atau bukan server hosting gak ada yang abal-abal. Maksud gue gini, server hosting yang share hosting tetapi terlalu lambat atau terlalu pelan servernya. Sedangkan kalau lu mau naikin peringkat dengan baik, maka server hosting lu tuh harus memumpuni atau dalam arti akses web lu bisa cepat. Ya, gue banyak banget dapet bukan info sih, apa ya bahasanya, gue banyak banget dapet keluh kesah, keluh kesah, curhat SEO. Ya, curhat SEO dari beberapa partner yang rank webnya itu nggak bisa naik-naik. Setelah gue cek, setelah gue audit, gue tanya server hostingnya di mana dan pakainya apa dan bagaimana, ternyata server hosting yang biasa banget, yang bahkan hanya untuk blog mungkin ya, bukan untuk bisnis. Ya, jadi server hosting itu dibagi-bagi. Ya, nah kemudian gue saranin mereka untuk pindah aja, cari server hosting yang benar-benar bagus. Ya, atau kalau nggak mau yang bagus, minimal lu pakai VPS, jangan share hosting. Ya, ini mungkin gue tahu banget, ini mungkin akan menjadi pro dan kontra masalah server hosting, tapi lu bisa buktiin apa yang gue bagiin ini. Ya, dengan catatan perbandingannya gini. Perbandingannya adalah peringkat web lu naiknya lebih cepat apa lebih lama. Gitu. Ya, lu bandingin aja. Rata-rata yang pakai VPS, ya virtual private server, itu pasti naiknya lebih cepat. Kenapa? Karena kalau misalnya analogi gini. Karena kalau misalnya lu pakai VPS, berarti lu nggak numpang. Ya, lu nggak numpang. Itu berarti server lu sendiri. Namanya udah virtual private server. Private server berarti punya lu sendiri. Kalau share hosting berarti satu server dipakai rame-rame. Ngerti ya? Kayak apartemen dan rumah, itu bedanya. Share hosting lu udah kayak pakai apartemen. Satu apartemen, banyak penghuninya. Tapi kalau misalnya private server, virtual private server atau VPS, berarti itu punya lu sendiri, rumah lu sendiri, cuman lu doang di sana. Ngerti ya? Gue lagi berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah, jadi maklumin ya teman-temannya. Dan anyhow, ini juga udah jam 1 pagi. Ya, lu bisa lihat nih jam 1 pagi mana? Nih, jam 1 pagi. Gue sengaja kasih jam di sini supaya lu tahu gue buat konten jam berapa aja. Oke, nah. Jadi selain kata kunci, itu adalah faktor kesekian. Selain hosting, ada juga namanya kecepatan web. Ya, itu masih korelasi dengan
hosting, dan core web tersebut. Kalau lu mau optimasi SEO dengan baik, peringkatnya cepat, lu bisa pakai HTML aja kayak zaman dulu. Ya, based on HTML. Tapi kalau misalnya pakai WordPress itu butuh hosting yang sangat oke lah. Ya, gue nggak bisa bilang buruk karena setiap hosting itu beda-beda dan budget orang juga beda-beda ya. Tapi kalau lu mau serius di bisnis, kalau lu pakai WordPress itu butuh yang namanya virtual private server untuk kalau lu serius di SEO dan lu mau ranknya cepet naik. Tapi kalau lu mau biasa aja, pelan tapi pasti, ya udah pakai share hosting is okay sebenarnya, nggak ada masalah. Ya, ini yang sekali lagi makanya gue bilang disclaimer gue adalah ini khusus yang mau peringkatnya naiknya cepet. Oke, nah yang berikutnya adalah penentunya konten yang berkualitas. Ya, konten yang berkualitas. Dan berikutnya adalah off page, on page optimization, optimasi on page maupun optimasi off page. Dan berikutnya adalah apa tuh namanya ya? Bentar, bahasanya apa ya? Hal teknis juga penting. Ya, hal teknis itu penting. Kayak misalnya lu mesti ngecek broken link lu seperti apa. Kemudian lu mesti ngecek backlink lu kotor apa enggak, ya. Itu di mitos SEO yang sebelumnya gue udah bahas tuh, backlink, ya. Kemudian struktur web lu bagaimana, struktur konten bagaimana, dan banyak banget faktor-faktor lainnya yang harus lu perhatiin di dalam SEO. Jadi SEO itu bukan hanya sebatas kata kunci. Bukan sebatas lu setting kata kunci and then meledak terus peringkat lu naik. Nggak begitu. Kalau begitu mah semua orang udah pasti gampang banget main di SEO. Iya nggak. Tapi nggak begitu. Nah, lalu solusinya gimana? Buat teman-teman yang sedang menjalankan SEO, gue kasih tahu solusinya. Ya, gue sambil lihat catatan gue di sebelah sini ya. Jadi solusinya gini teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan semua aspek di dalam SEO yang tadi gue disebutin, ya, termasuk optimasi teknis. Ya, makanya banyak partner gue milih IDX Digital itu karena IDX Digital adalah technical SEO agency di Indonesia. Kalau yang lainnya adalah nawarin SEO doang, optimasi kata kunci lah, off page, on page segala macam, kita di IDX memberesi semua hal yang tidak terlihat di luar. Itu adalah bagian technical belakangnya. Jadi kadang-kadang kita harus rombak coding CSS-nya, kadang kita harus mempercepat loading, ya. Tadi coding, ini loading webnya, kita pikirin semuanya, baru kita optimasikan. Gitu. Nah, kemudian harus bikin dari sisi pengalaman pengguna. Ketika orang akses web lu, ya, akses webnya teman-teman, gampang apa enggak? Termasuk misalnya navigasi SEO-nya. Nah, SEO ada navigasinya, ya, kayak menunya gimana, segala macamnya gimana, itu harus jelas. Ya, kemudian struktur kontennya seperti apa, H1, H2, H3-nya di mana, itu harus jelas. Ya, makanya ada namanya strategi konten yang komprehensif. Oke, nah, yang berikutnya adalah untuk bisa mengetahui semua itu, maka teman-teman harus gunakan yang namanya alat analisis SEO seperti Ahrefs, Semrush, Camfrog, dan lain-lainnya. Ya, ada banyak banget. Ya, tapi kalau menurut gua Ahrefs juga cukup kok. Yang free cukup, hanya untuk analisis ya. Tapi kalau misalnya mau optimasi, ya Ahrefs berbayar. Ya, gak ada lagi. Oke, Ahrefs berbayar itu udah paling oke. Nah, ini sekalian deh gue sharing. Ini tuh udah sering banget terjadi sama partner-partner yang ada di IDX Digital. Ya, jadi tim gue dan gue banyak banget handle mereka-mereka yang nggak tahu apa-apa, ya, atau mungkin juga sudah menggunakan jasa SEO lain tetapi tidak dikerjakan dengan baik dan benar dari segi struktur ya. Bukan berarti mereka jelek. Gue nggak bilang jasa SEO tersebut tidak bagus, tetapi mungkin mereka taunya adalah hanya sebatas optimasi on page, off page, konten, kata kunci, kecepatan loading web. Ya, lu boleh cek rata-rata orang SEO begitu. Dan mungkin lu juga begitu mikirnya kalau lu praktisi SEO. Dan tidak semudah itu, teman-teman. Ya, SEO itu nggak semudah itu.
Ya, SEO itu ibarat gini, analoginya adalah seperti lu membangun sebuah rumah. Rumah ini adalah website. Nah, pada saat lu membangun sebuah rumah, yang paling penting itu adalah fondasinya. Nah, kalau fondasinya kokoh, ya, maka rumah tersebut akan berdiri walaupun ada badai. Tetapi kalau misal fondasinya lemah, begitu ada badai, gempa, pasti hancur. Begitu juga dengan sebuah website. Website itu fondasinya harus tepat dulu. Makanya yang paling lama di dalam SEO adalah membangun fondasi. Seperti partner-partner IDX Digital, itu dari mereka web developer, kemudian mereka menggunakan jasa IDX Digital atau gua gitu ya. Nah, yang bikin lama adalah waktu membangun fondasinya seperti apa. Perbaikan struktur, perbaikan konten, perbaikan loading speed, perbaikan off page, on page, audit backlink kotor harus kita buang, ganti dengan backlink yang bersih, kemudian naikin DAPA, dan lain-lainnya masih banyak lagi dah. Ya, jadi SEO itu bukan hanya sebatas kata kunci. Paham ya? Nah, seperti biasa teman-teman, closingnya adalah kita ketemu di video mitos SEO 2025 yang keempat berikutnya.